Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hatna Suryantari MPD. Saya merupakan dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya membuat video pengajaran yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen 2026 pada aspek pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menyampaikan sebuah proses pembelajaran yang terdiri dari 3 aspek, meliputi delivery, interaksi, dan assessment. Pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris SD, pembelajaran bilingual, pembelajaran kelas rangkap, pendidikan komparatif, dan sekolah alam. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan proses pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris SD. Mata kuliah Bahasa Inggris SD diberikan untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Bahasa Inggris SD merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk membekali mahasiswa PGSD agar memiliki kemampuan tata bahasa Inggris, sehingga nantinya dapat melaksanakan pembelajaran bilingual. Mata kuliah ini difokuskan pada aspek penguasaan tata bahasa Inggris, meliputi pronunciation, part of speech, phrases, clauses, sentence logic, tenses, sentence coherence, passive voice, dan word effectiveness, agar dapat mengkomunikasikan materi pembelajaran SD dalam bahasa Inggris secara baik dan benar. Dan adapun capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris SD adalah sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan dapat 1. Memiliki pengetahuan konseptual dan keterampilan dalam mengucapkan ujaran bahasa Inggris. 2. Memiliki pengetahuan konseptual tentang konsep dasar part of speech bahasa Inggris. 3. Memiliki pengetahuan konseptual tentang konsep dasar struktur kalimat bahasa Inggris. 4. Memiliki pengetahuan konseptual tentang konsep dasar dan struktur kalimat dalam tenses bahasa Inggris. 5. Memiliki pengetahuan konseptual tentang konsep dasar dan ragam phrases dan clauses dalam bahasa Inggris. 6. Memiliki pengetahuan dan kosakata terkait sumber ajar dan belajar terkait materi sekolah dasar. 7. Memiliki pengetahuan tentang classroom English atau ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar berbahasa Inggris. 8. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menuliskan berbagai ungkapan terkait materi pembelajaran SD dalam bahasa Inggris. Dan 9. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengkomunikasikan secara lisan berbagai ungkapan terkait materi pembelajaran SD dalam bahasa Inggris. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, materi pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris SD meliputi pengantar ilmu fonetis untuk mendukung pengucapan bahasa Inggris yang tepat, part of speech atau jenis-jenis kata, struktur kalimat dalam bahasa Inggris, ragam tenses, frasa, klausa, serta ujaran-ujaran classroom English, di mana materi-materi ini akan dikaitkan dengan berbagai teks bacaan terkait materi ke-SD-an agar dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman sumber belajar sekolah dasar. Perkuliahan Bahasa Inggris SD dilaksanakan sebanyak 15 kali pertemuan, dan model pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi text-based language learning, kemudian text-based learning teaching, dan communicative language teaching. Kemudian, penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif, di mana aspek-aspek meliputi partisipasi 10%, tugas berupa tugas mandiri 40%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Indikator penilaian berupa penguasaan konsep dan keterampilan menerapkan konsep tata dan struktur kalimat bahasa Inggris secara tertulis dan lisan. Di dalam video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan terkait simple present tense, di mana terdapat 5 capaian pembelajaran yang ditentukan, antara lain sebagai berikut. Pertama, menentukan kata kerja simple present tense yang sesuai dengan subjeknya.
2. Mengubah kalimat pernyataan positif dalam bentuk kalimat nominal menjadi pernyataan negatif. 3. Mengubah kalimat pernyataan positif dalam bentuk kalimat verbal menjadi kalimat pernyataan negatif. 4. Menyebutkan kalimat dalam simple present tense secara lisan berdasarkan kata kerja yang diberikan. Dan kelima, menuliskan kalimat dengan simple present tense sesuai dengan gambar yang diberikan. Sehingga di dalam pembelajaran ini, materi yang dipelajari meliputi konsep atau kegunaan simple present tense, kemudian pola-pola kalimat nominal dan verbal pada simple present tense dalam bentuk pernyataan positif dan negatif, dan praktik menuliskan kalimat menggunakan simple present tense. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan secara luring dengan metode ceramah dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning, Mom. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm great, thank you. And it's glad to see you again in this morning. Senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman kelas A524 ya. Okay, everyone. Who is absent today? Siapa yang nggak berangkat hari ini? Okay, there is no absent ya. Semuanya present, semuanya hadir. Great. Okay, everyone. As usual, before starting this class, let us pray based on our belief. Kita awali kelas kita dengan berdoa terlebih dahulu. Pray begin. Praise enough. Berdoa cukup. Okay, everyone. Today we are going to move to the next discussion. Kita akan melanjutkan pokok bahasan perkuliahan kita. But before starting this discussion, sebelum kita membahas materi perkuliahan baru kita, I have a question. Saya punya pertanyaan. What do you think about this classroom? This classroom cool. Okay, this classroom is cool, sejuk ya. And then what else? What's opinion about this class? Is it cozy? Nyaman gak sih kelasnya? Nyaman. Okay, this classroom is cozy. Okay. And then how many students in this class? So, in this classroom, there are 10 students. Yeah. This classroom is cozy, this classroom is cool, and then there are 10 students in this classroom. Are the fact, itu merupakan fakta gitu ya, atau keadaan dari sebuah kelas kita gitu ya. And then to express this utterance, untuk mengungkapkan hal ini, we need simple present tense. Kita butuh kalimat simple present. So today we are going to learn about simple present tense. Kita akan mempelajari materi terkait simple present tense. Nah, simple present tense is an important tense. Tense yang paling penting ya di dalam percakapan gitu ya. When we are communicate with our friends, bercakap-cakap dengan teman kita, and then next time when we teach our students, ketika kita ngajar siswa kita, we must use simple present tense. Kita pasti harus menggunakan simple present tense. So we have to master it. Kita harus menguasainya, begitu ya. Okay, everyone. Today there are 4 main discussion ya in our class. Okay, this is our discussion. The first one is the concept or the use of simple present tense, and then the characteristics or ciri-ciri gitu ya dari simple present tense itu apa saja. Kemudian we move to the sentence pattern. Kita akan mempelajari pola-pola kalimat di dalam simple present tense ya, dimana nanti there are 2 kind sentences, yaitu ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Oke, kita lanjut ya. The first one is the concept. So, what is the concept or the use of simple present tense? Apa sih tujuan atau kegunaan dari simple present tense? Untuk informasi dan ada 3 ya, tempat, ada fakta, informasi, dan rutinitas. This one ya. I have more examples. Saya punya beberapa contoh lagi ya. The first one, to express a routine activity, aktivitas yang rutin dilakukan. Coba Mbak Ardifa dibaca, Mbak. The school holds ceremony
every Monday. Okay, the school holds flag ceremony every Monday. Ini menunjukkan suatu rutinitas ya, setiap Senin dilakukan upacara. So, here we use simple present tense. We can see on the verb. Ini ya, di predikat ini menggunakan verb ya, ada verb present gitu. Kemudian, berikutnya untuk menyatakan suatu informasi ya. Misalnya, 10 students learn English in the classroom. Nah, menunjukkan suatu informasi gitu ya. Siswa sedang belajar bahasa Inggris di sebuah kelas. Jadi kan di sini predikatnya menggunakan predikat present gitu ya. Dan kemudian terakhir adalah untuk menyatakan general truth atau kenyataan umum. Misalnya apa? Ya, the earth is round. Bumi itu bulat. By this noun to the end of the world, sampai akhir dunia ini, the earth must be round, pasti bulat gitu ya. It's the fact. Oke, semuanya. Kemudian kita masuk ke ciri-cirinya ya. Jadi teman-teman semua, ciri-ciri dari simple present tense adalah adanya penggunaan kata kerja bentuk pertama. Kita bisa lihat di sini ya. Ada apa saja? Oke. Is. Oke, nah kata kerja pertama ini bisa berupa to be ya. Is itu merupakan to be dan kata kerja selain to be gitu ya. Oke, next kita masuk ke pola kalimat nominal. So in this part we are going to learn the sentence pattern of nominal sentence. Kita akan mempelajari pola-pola kalimat nominal ya. Oke, but you still remember what is nominal sentence? Masih ingat nggak kalimat nominal itu seperti apa? Oke, tepat ya, kalimat yang kata kerjanya berupa to be. Nah, to be dalam simple present itu apa saja? Masih ingat? The am, is, dan are. Great, to be-nya ya. Nah, teman-teman semua, maka di sini kita harus tahu ya kapan menggunakan to be-nya. Kapan kita pakai am, when we use are or is, kayak gitu kapan gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa memperhatikan subjeknya. Kita cek subjeknya gitu ya. Nah, apakah subjeknya itu berupa subjective pronoun ataukah non-subjective pronoun? Yang pertama ada subjective pronoun, kata ganti orang yang berupa subjek. Apa saja? I, you, we, they, he, she, it. Oke, sudah hafal semua ya. Nah, kalau subjeknya pakai I, to be-nya apa? Am. Great. Kalau subjeknya berupa you, we, they, to be-nya berupa are. Dan terakhir he, she, it pakai is. Oke, itu harus dihafalkan ya teman-teman semua. Nah, itu kalau subjective pronoun. Nah, berikutnya kalau subjeknya itu berupa non-subjective pronoun selain I, you, we, they, he, she, it. Maka di sini kita perlu melihat jumlahnya ya. Kita lihat jumlahnya bagaimana. Apakah jumlahnya satu itu apa? Singular. Terus apa lagi? Apakah jumlahnya? Ya, lebih dari satu. Itu apa? Plural. Itu harus kita perhatikan ya. Nah, maka nanti kalau misalnya subjeknya itu berupa singular, tujuannya pakai apa? Is. Tepat. Kemudian kalau subjek yang plural kita pakai are. Oke, itu kuncinya ya teman-teman semua di dalam kalimat nominal simple present tense. Nah, berikutnya ya kita masuk ke pola-pola kalimat dalam simple present tense. Nah, kita perhatikan semuanya di sini ada subjek, to be, dan ada bagian yang rompang. Nah, bagian yang rompang itu nanti bisa diisi dengan komplement atau pelengkap. Nah, teman-teman semua, ini ya kita tentukan to be-nya. Oke, semuanya kita lengkapi ya. Oke, ada kalimat rompang di sini. Coba kita tentukan ya, apa to be yang tepat untuk kalimat ini. Oke, we have to use are ya. Jadi kalimatnya bagaimana? Silakan dibaca bareng-bareng. They are kind and humble. Okay, they are kind and humble. Kemudian, what is the meaning of this sentence? Artinya apa sih? Mereka baik hati dan ramah. Ya, mereka baik hati dan ramah. Nah, ini ya, to-be-nya nggak usah diterjemahkan ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita tentukan ya, what is the suitable to be from this sentence?
Ya, we should use is ya. Kita harus pakai is. Kenapa sih? Subjeknya? Oke, how many Indonesia? Ada berapa banyak Indonesia? Satu. So it's singular ya, jumlahnya tunggal. Sehingga kalau kita baca menjadi Indonesia is the part of Southeast Asia. ya, 4 ya. Tuh. Dan kita pakai is karena Indonesia itu singular. Oke, by this point everyone, any question? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, great. Gak ada pertanyaan ya. Ya, the next pattern, pola berikutnya adalah negative statement. Ya, di sini ya kita perhatikan polanya ada subject, to be, dan not. Jadi ciri khas dari negatif itu ada kata not, gitu ya. Sehingga to be dan not itu membentuk makna tidak atau bukan, gitu ya. Kemudian kita mau bilang Indonesia bukanlah bagian dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Bilangnya gimana? Indonesia is not the part of Southeast Asia country. Okay. Let's move to the next discussion, that is verbal sentence. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu kalimat verbal ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, di dalam sebuah kalimat verbal itu kan kalimatnya memiliki kata kerja selain to be ya. Nah, di dalam sebuah kalimat verbal simple present tense ada kalanya kata kerja itu menggunakan yang dasar go, read, write tadi ya. Ada kalanya kita pakai tambahan s atau is. Nah, kapan sih kita harus pakai itu gitu ya? Kapan kita pakai yang dasar dan kapan kita pakai s atau is gitu ya. Ini yang harus kita kuasai ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman semua kita harus memperhatikan subjeknya. Kita lihat lagi ya subjeknya. Di sini subjective pronoun ya, ada I, you, we, they, dan he, she, it. Nah, di sini ya kalau subjeknya berupa I, you, we, they, maka di sini kita pakai kata kerja dasar ya. Tetap itu aja, go, read, write, gitu ya. Tetap seperti aslinya. Kemudian kalau subjeknya berupa he, she, it, karena dia diasumsikan sebagai jumlahnya tunggal, jumlahnya 1, maka perlu tambahan s atau is, kayak gitu ya. Nah, kemudian ciri lain dari verbal sentence adalah adanya penggunaan kata kerja bantu berupa do atau does ya. Itu untuk kalimat negatif dan interrogatif kalimat tanya, gitu ya. Oke, di dalam kalimat pertama, Mbak Fadila bisa dibaca? We drink a cup of coffee every morning. Oke, everyone. Di sini ya, kita lihat ya kesesuaiannya apakah sudah tepat kita pakai drink? Sudah ya, sudah tepat karena tadi ya we ya. Ini cukup kata kerja dasar. Oke, Mbak Fadila tunjuk temannya Mbak untuk baca. Mbak Kartika, ya Mbak, coba Mbak Kartika dibaca Mbak kalimat kedua. Oke, an orange contain. Nah, ini tepat belum teman-teman? Is it right? Belum ya, karena dia tunggal ya kan, maka kata kerjanya harus ditemani s atau is. Menjadi apa? Ya, contains gitu ya, tepat. Tambah s ya. Kemudian terakhir Mbak Kartika tunjuk temannya Mbak untuk baca. Mbak Hani. Oke, silakan Mbak Hani dibaca. Oke, Ana watch TV. Udah tepat belum kita pakai watch? Belum ya. Kenapa? Ya, Ana itu singular ya, jumlahnya 1, sehingga kata kerjanya harus ditemani s atau is. Nah, pakai apa? Pakai s atau is? Is ya, menjadi watches, tepat. Oke, semuanya sampai sini dulu. Any question? Ada pertanyaan? No ya, that's all our discussion. Materinya sudah selesai teman-teman. And then we are going to do an exercise. Kita akan mengerjakan latihan ya. Ya, you can do it individually. Dikerjakan secara individu ya teman-teman semua. Okay everyone, in this exercise dalam latihan ini, you have to complete this sentence by using correct verb. Lengkapilah kalimat rumpang ini dengan kata kerja berupa to be dengan benar. Kemudian change the sentence into negative form, lalu diubah ke dalam bentuk negatif. Gitu ya, silakan dicoba dulu. If you have any question or difficulties, you can ask me. Silakan ya, kalau ada kesulitan atau pertanyaan boleh ditanyakan. Okay, have you done?
Sudah selesai ya? Okay, great. Let us discuss it together. Kita bahas bersama-sama. Okay, there are 10 numbers. Ada 10 nomor ya. Okay, who the volunteers? Siapa yang mau mencoba jawab number 1? Okay, Mbak siapa? Mbak Okta. Okay, please read your answer. Dibaca jawabannya ya. The water is cloudy today. Terus yang negatif, the water is not cloudy today. Okay, how about the other? Yang lainnya gimana? Do you agree with Mbak Okta's answer? Setuju dengan jawaban Mbak Okta? Setuju. Setuju. Jawabannya benar ya. The weather is cloudy today dan the weather is not cloudy today. Okay, Mbak Okta, you can choose your friend to answer the next number. Mbak Nawang, silahkan. Yang bukan negatifnya, Malay, Mandarin, English, and Tamil are official language of Singapore. Lalu yang negatifnya, Malay, Mandarin, English, and Tamil are not official language of Singapore. Okay, great. How about the other? Yang lainnya gimana? Do you agree with Mbak Nawang's answer? Setuju nggak dengan jawaban Mbak Nawang? Setuju. Setuju ya, jawabannya benar. Jadi Malay, Mandarin, English, and Tamil itu kan jumlahnya lebih dari 1 ya. Maka kita pakai are. Nah, are official languages of Singapore. Nah, bentuk negatifnya Malay, Mandarin, and Tamil are not gitu ya, official languages of Singapore. Who can answer the question all correctly? Siapa yang jawabannya benar semua? Okay, great. Yeah, okay everyone, before moving to the next discussion, any question? Pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya. Okay, because you don't have any question, the next activity we are going to play a snake and ladder. Kita akan bermain ular tangga ya. Okay, what color is the board? Papannya warna apa sih ini? Blue and white. So, in this snake and ladder board, you will have 2 card ya, ada 2 kartu ya, ada kartu blue card and white card, gitu ya. So on this card, di dalam kartu ini nantinya teman-teman semua berisi kata kerja, ada kata kerjanya. Kalau yang putih itu kartu kata nominal, jadi nanti kata kerjanya berupa to be, oke. Ada to be, terus ada perintahnya ya, membuat kalimat positif atau negatif. Misalnya gini teman-teman dapat is dan bawahnya negatif. Buat kalimat menggunakan is dan negatif. Misalnya, she is not my friend, kayak gitu ya. Nah, kemudian di bagian ini yang biru, blue card, itu merupakan kartu kata verbal. Gitu ya. Selain to be ya, misalnya go, read, membaca, kayak gitu ya. Nah, di sini kalau kita akan bermain ular tangga, teman-teman semua, so you will learn in groups. Teman-teman akan belajar dalam kelompok ya. Okay, so we can divide this classroom into 3 groups. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Therefore, a group will consist of 3 to 4 students. Satu kelompoknya ada 3 sampai 4 mahasiswa. Oke, silakan bisa bergabung dulu dengan kelompoknya, teman-teman. It's yours. Papannya agak dideketin aja. It's your board. Papannya. Ya, yeah. Welcome. Okay, and then it's your card. Oke, nanti silakan ya. Ada dadunya ya, teman-teman. Nah, teman-teman semua nanti dadunya itu diacak ya. Diacak. Misalnya teman-teman dapat 5. Oke. Oke, everyone, pay attention please. Nanti dadunya diacak gitu ya. Terus nanti misalnya dapat 5 gitu ya. Dapat 5. Ini jalan 5 langkah. 5. Misalnya dapat warna apa itu? Biru. So you can take blue card. Ambil kartu biru. Gitu ya. Oke, by this point any question? Ada pertanyaan nggak untuk instruksinya? Ada ya, silakan dicoba. Yeay, benar. Oke, tepat ya.
Gantian. One, two. Oke. Number four, white. White ya. So, R, positive statement. okay, please make a sentence. Buat kalimatnya. We are great students. Bener nggak? Benar. Bener ya. Oke. Mbak Nawang gantian. Positive statement. We are great students. It's you. Oke everyone, it has been 30 minutes, sudah setengah jam ya, sudah 30 menit. So, let's stop the game, kita hentikan permainannya. Oke, who got the highest score? Siapa yang dapat skor paling tinggi? Mbak Laila. Kemudian kelompok ini Mbak siapa? Mbak Elsa. Kelompok sini? Teguh. Oke, Mas Teguh. Great ya. I do appreciate it. Ada pertanyaan nggak? Ada kesulitan nggak? No. No, okay, you don't have any difficulties ya, nggak ada kesulitan. Okay, the next kita akan lanjut ya kegiatan kita. Okay, pay attention everyone, perhatian semuanya. Okay, in the next activity, you will write sentences based on these following pictures. Here I have 3 pictures, saya punya 3 gambar ya. Nanti for each picture, tiap gambarnya, you have to write 5 sentences by using simple present tense. Jadi setiap gambar teman-teman harus membuat kalimat berjumlah 5 kalimat ya menggunakan simple present tense. Gitu ya, silakan dideskripsikan gitu ya seperti apa sih gambarnya, lalu kalimatnya bagaimana. Okay, any question about the instruction? Ada pertanyaan untuk cara pengerjaannya? Tidak ada ya. Oke, silakan dicoba teman-teman semua. Coba dikerjakan ya. Okay, try to write sentences. Silakan dicoba membuat kalimat ya. If you have any difficulties, you can raise your hand. Silakan bisa ajukan tangannya gitu ya. Okay, any difficulties? Mbak Oka. Okay everyone, time is up, waktunya sudah habis ya. Don't forget to write your name on the paper. Silakan ditulis namanya di kertas, and then submit your work. Silakan dikumpulkan pengerjaannya, gitu ya. Oke. Okay, everyone. Nah, by this point, everyone, any question about our discussion? Ada pertanyaan nggak untuk materi kita hari ini? Nggak ada ya. So, that's all of our discussion today. Thank you so much for joining this class. And then for the next week, di minggu depan, we are going to learn about noun phrase, adjective phrase, and we are going to try writing a descriptive text. Kita akan mencoba menulis teks deskriptif ya di pertemuan minggu depan. Okay, and the topic is about traditional foods from your region, gitu ya. Temanya adalah makanan tradisional dari daerah asal kalian. Jadi silahkan untuk minggu depan membawa topik. Jadi what traditional food that you will describe, yang akan kalian deskripsikan di pertemuan minggu depan, dan semoga bisa lebih mudah ya di dalam mengerjakannya karena tadi teman-teman sudah belajar menulis kalimat dengan simple present tense. Okay everyone, thank you so much for joining this class. You are great everyone, and let us close our learning by reciting hamdalah together. Alhamdulillah. See you next week everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.